Kita sudah dipanggil, kita sudah dibaptis, dan kita menjawab panggilan itu, dan kita diutus untuk mewartakan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mencontoh Santo Andreas yang setia sampai mati. Bahkan di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma tadi dikatakan, barang siapa percaya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Kita semua dengan baptisan kita, dengan menerima sakramen Krisma, kita mendapatkan perutusan untuk menjadi rasul-rasul Yesus saat ini. Maka kita menjalankan perutusan itu dengan kehidupan kita yang baik, supaya lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan, orang mengalami kerajaan Allah. Sehingga akhirnya apa yang tertulis dapat sungguh-sungguh terjadi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya kehadiran kita menjadi kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Di tepi danau Galilea, Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan Andreas. Ia memanggil mereka, "Mari ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas, Rasul yang juga memiliki peran yang sangat besar di antara para rasul dan termasuk di dalam golongan inti di antara rasul-rasul yang sering diajak oleh Yesus untuk ikut peristiwa-peristiwa yang sangat penting, misalnya di atas Gunung Tabor. Andreas dari Betsaida punya perhatian besar terhadap hal-hal religius. Harapan akan Mesias diterimanya sungguh-sungguh, maka ia menjadi murid Yohanes Pembaptis. Tetapi mendengar kesaksian Yohanes, ia segera mengikuti Yesus dan mengajak saudaranya, yaitu Simon Petrus. Selanjutnya, ia amat terpesona oleh pribadi Yesus. Kelak ia berkeliling ke Laut Hitam dan Yunani, mewartakan bahwa Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan kedatangannya oleh umat manusia. Ia meninggal seperti gurunya, yaitu Yesus sendiri, di kayu salib, namun terbalik. Mari kita mohon doa Santo Andreas yang dengan setia mewartakan Yesus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan-bacaan kita mendengarkan tentang tugas perutusan dan bagaimana tugas perutusan ini mendatangkan sukacita. Ada panggilan, ada perutusan, ada sukacita. Kita mendengar bagaimana Petrus dan Andreas saudaranya, juga Yakobus dan Yohanes yang sedang bekerja menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai penjala ikan, tiba-tiba mengalami panggilan Tuhan, dipanggil untuk mengikuti Yesus, dan ini menjadi perubahan besar di dalam perjalanan hidup mereka. Tetapi mereka berani untuk menjawab panggilan itu. Mereka meninggalkan pekerjaan yang mereka tekuni. Bahkan dikatakan Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya juga yang ikut membereskan jala. Panggilan Yesus sangat menarik dan membuat mereka tidak ragu-ragu untuk mengikutinya. Walaupun di dalam perjalanan mereka kemudian mengalami bahwa Yesus yang ada di dalam gambaran mereka sebagai Mesias yang datang membawa
pasukan, yang datang sebagai panglima yang kuat. Itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Tetapi ada perubahan batin, ya, yang membuat mereka juga dengan setia dan bahkan sampai mati mewartakan Injil. Rasul Andreas yang hari ini kita peringati menjadi salah satu contoh. Diceritakan tadi di awal dalam pengantar bahwa ia meninggal dengan disalibkan. Dan ketika dia ditawarkan untuk disalibkan, dia mengatakan, saya tidak ingin disalibkan seperti guru saya. Ya, kalau guru saya disalibkan dengan tegak, saya ingin disalibkan dengan terbalik. Maka kita mengenal salib Andreas itu bentuknya seperti kali, bentuk silang. Tetapi dari situ kita bisa melihat bagaimana kepahlawanan, pengorbanan Santo Andreas. Ia mendirikan gereja di Konstantinopel yang sekarang menjadi gereja ortodoks, yang tidak lain juga sebenarnya menjadi saudara dari gereja Katolik, ya, karena gereja Katolik didirikan oleh Rasul Petrus dan Paulus. Maka kita sebagai umat beriman kembali lagi diajak untuk di dalam menghayati panggilan kita. Kita sudah dipanggil, kita sudah dibaptis, dan kita menjawab panggilan itu, dan kita diutus untuk mewartakan Yesus di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mencontoh Santo Andreas yang setia sampai mati. Bahkan di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Roma tadi dikatakan, barang siapa percaya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Kita semua dengan baptisan kita, dengan menerima sakramen Krisma, kita mendapatkan perutusan untuk menjadi rasul-rasul Yesus saat ini. Maka kita menjalankan perutusan itu dengan kehidupan kita yang baik, supaya lewat apa yang kita katakan, lewat apa yang kita lakukan, orang mengalami kerajaan Allah. Sehingga akhirnya apa yang tertulis dapat sungguh-sungguh terjadi. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kiranya kehadiran kita menjadi kabar baik untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus memberikan kehidupan bagi semua kami menyambut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Andreas berkata kepada Simon saudaranya, kami telah berjumpa dengan Mesias. Lalu ia mengantar Simon kepada Yesus. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
Syukur kepada Allah.